Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Udajul, channel yang bahas seputar teknologi Android development. Kali ini kita akan bahas suatu maraton topik mengenai coroutine dan aku akan bahas suatu hal yang sangat basic sekali karena aku akan menyampaikannya akan lebih hati-hati supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan atau kekeliruan. Pada seri pertama ini, aku akan membahas suatu perbedaan antara thread dengan coroutine terlebih dahulu. Sebenarnya yang kita ketahui bahwa pada dasarnya, pada saat kita membuka suatu aplikasi, itu GVM sudah melaunching sebuah thread yang minimal satu buah thread yang lagi berjalan. Dan thread itu yang disebut dengan main thread. Dan thread-thread yang berjalan ini, yang lagi running ini hanya dibatasi pekerjaannya terkait dengan uh, runtime-nya. Jadi GVM cuma bisa melakukan suatu tugas yang tugasnya tidak melebihi waktu lebih dari 3 detik. Jika lebih, maka akan menghasilkan suatu error yang disebut dengan ANR atau Application Not Responding. Tapi di satu perihal, terkadang kita membutuhkan suatu pekerjaan yang sifatnya runtime-nya lebih panjang. Seperti misalnya pada saat kita mau upload foto, atau kita mau kirim data lewat service, atau kita mau query database gitu kan. Dan itu waktunya tidak bisa ditentukan dan bisa jadi melebihi waktu 3 detik ini. Dan kalau kita menaruh proses tersebut di dalam main thread, maka akan terjadi yang disebut dengan freeze. Jadi teman-teman akan mengalami di mana suatu aplikasi itu tampak seperti hang atau freeze. Itu disebabkan karena dia sedang sibuk untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan yang lain jadi tidak bisa dilakukan. Ini seperti suatu antrian gitu kan. Pada saat suatu pekerja dia melakukan suatu pekerjaan, kita harus menunggu dia sampai selesai untuk bisa melakukan pekerjaan berikutnya. Dan itu sama sekali tidak ideal ya untuk performa aplikasi kita. Oleh sebab itu, ada yang disebut dengan konsep thread. Dan thread itu adalah suatu proses yang berjalan di background. Jadi proses-proses yang harusnya yang panjang ini kita tidak lakukan lagi di main thread, melainkan di thread terpisah. Dan kita akan masuk untuk membahas persoalan terkait hal ini. Di dalam Android terdapat kategori thread. Kategori thread itu ada yang disebut dengan yang masih terikat dengan aktivitinya ataupun dengan fragmentnya. Maksud saya yang dengan terikat dengan activity dan fragment ini adalah dia masih memiliki konteks yang membutuhkan konteks supaya thread ini tetap jalan. Sebagai contohnya yang terikat itu adalah seperti async task. Dia membutuhkan suatu konteks di mana sebenarnya dia bisa terikat dan juga bisa tidak terikat, tapi di async task itu sudah memiliki interface bagaimana kita mengembalikan suatu value kembali ke main thread-nya untuk melakukan suatu updatean terhadap UI-nya. Sedangkan yang thread yang tidak terikat itu sebagai contohnya kayak service gitu kan atau intent service gitu kan. Sebenarnya intent service juga bisa dijadikan suatu thread yang terikat. Cuma pada dasarnya kita akan menambahkan suatu codingan supaya mereka saling terhubung. Atau thread itu sendiri juga merupakan suatu thread yang tidak terikat. Jadi dibutuhkan yang disebut dengan handler supaya komunikasinya kembali ke main thread bisa dilakukan. Kemudian, nah di dalam coroutines, sebenarnya coroutine itu adalah konsep baru yang dimiliki oleh Kotlin dan dia itu bersifat cancelable. Sifat cancelable itu membuat coroutine itu memiliki suatu life cycle-nya sendiri. Sebenarnya coroutine itu tidak sama dengan thread. Jadi dia berbeda dengan thread, tapi dia berperilaku seperti thread. Coroutine tersebut memiliki daur hidupnya sendiri, seperti pada gambar di bawah sini. Dia juga memiliki daur hidupnya sendiri dan semua proses yang dilakukan oleh daur hidup ini akan diselesaikan oleh uh, scope dispatcher yang kita gunakan pada saat kita melakukan instansiasi terhadap coroutine-nya. Dan kita tidak perlu pusing akan hal terkait dengan life cycle ini, dan tapi kita bisa mengontrol ini jika kita sudah membutuhkan suatu kebutuhan berhubungan sama pekerjaan yang ingin ditunda maupun di skip seperti itu.
Tapi misalkan kalau secara default-nya ini sudah diatur oleh coroutine konteksnya sendiri. Dan sebenarnya coroutine konteksnya itu kan sebenarnya coroutine ini memiliki suatu konteks juga yang disebut dengan coroutine konteks. Terdapat 3 jenis coroutine konteks, yaitu default, I/O, dan main. Yang default itulah suatu konteks yang secara umum digunakan oleh builder seperti launch, asing gitu kan. Dan ini biasanya lebih ke arah fix thread gitu kan. Jadi dia sudah menanamkan minimal 2 jenis thread yang siap digunakan pada saat nantinya dipanggil gitu kan. Dan itu pada saat teman-teman tidak melakukan instansiasi dispatchernya seperti launch, maka dia akan menggunakan konteks default. Terus I/O itu adalah suatu thread yang ini biasanya pada umum digunakan oleh developer ketika mereka bikin suatu thread yang pendek. I/O secara default saya sudah menyediakan task paralel sebanyak 64 gitu kan. Dan 64 thread gitu kan. Dan mereka bisa saling concurrency gitu kan. Jadi mereka bisa saling berbagi pekerjaan jika task tersebut memang panjang untuk dikerjakan gitu kan. Dan satu lagi mengenai main, itu adalah coroutine konteks yang biasanya menuju main thread. Jadi apabila kalian memerlukan suatu perubahan UI, maka nanti diperlukan yang disebut dengan coroutine konteks yang scope main. Mengenai perbedaannya mungkin saya udah baca sedikit, bisa dilihat di sini perbedaan antara default dengan I/O sebagai contohnya itu sebenarnya terletak pada jumlah core atau jumlah CPU core yang digunakan. Kalau yang default dia itu secara default minimumnya ada 2. Sedangkan kalau I/O itu dia bisa menggunakan default itu 64 thread seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 64 thread, dan mereka semua 64 itu bisa bekerja secara paralel pada saat kita sudah menginstansiasikan si coroutine-nya. Ini adalah sedikit perbedaan mengenai thread dan coroutine. Kalau teman-teman lihat bahwa ini adalah suatu fungsi main, dan ini yang berada dalam global scope ini adalah coroutine, dan ini adalah thread. Dan keduanya memiliki delay time, seperti di dalam scope coroutine-nya saya menggunakan delay, sedangkan thread menggunakan sleep gitu kan. Yang main ini adalah suatu concurrency, sedangkan yang di dalam scope ini akan tereksekut secara asinkronus. Jadi urutannya pada saat main thread udah berjalan, maka dia akan pertama-tama dia akan memanggil si coroutine-nya terlebih dahulu. Cuman dia berjalan tidak di dalam main thread, tapi dia membuka suatu thread baru yang berjalan, dan dia berjalan di thread yang baru tersebut. Sebagaimana saya sebutkan, yang saya maksud thread di sini bukan sebuah thread aslinya, tapi suatu job. Kalau yang dilakukan suatu task di dalam sini adalah lebih tepatnya adalah suatu job, tapi berperilaku seperti thread. Kemudian sembari ini berjalan, kita terus menuju ke print hello ini. Jadi kita mengeksekusi print hello, maka hello udah terprint, dan sedangkan coroutine di global scope dia baru melakukan delay sebanyak 1 detik delay, dan kemudian pada saat hello sudah terprint dan dia masuk ke thread sleep, maka di sini akan sleep-nya muncul, maka dia akan ngeblok. Pada saat ini akan ngeblok main thread, artinya seluruh aplikasi kalian akan terlihat freeze di sini, sleep. Sedangkan di coroutine baru dia akan ngeprint work di sini. Seperti itu. Jadi karena ini nggak ada balikan ke main thread, berarti dia akan terselesaikan di sini secara otomatis oleh si coroutine-nya jika tidak digunakan. Tapi beruntung kalau kena dia sleep, maka JVM tetap hidup. Maka hasil ini tetap muncul di dalam konsol kalian. Jadi di sini apabila thread sleep-nya sudah tidak diaktifkan, misalkan kalian semua menghapus satu garis coding di bawah ini, dan ini sudah selesai duluan, main thread sudah selesai duluan semuanya, dan JVM artinya akan mati, dan print work tidak sempat untuk dimunculkan karena dia udah delay duluan, maka thread ini sudah gagal berjalan seperti yang kita inginkan. Dari penjelasan ini akan terlihat bahwa delay ini tidak sama dengan sleep. Delay ini tidak memblocking main thread. Jadi jika teman-teman bikin suatu delay di dalam suatu coroutine, maka delay tersebut dia sama sekali tidak memblok suatu thread
tapi dia cuma memblok satu job. Inilah rangkuman dari perbedaan antara thread dan coroutine secara nyatanya. Pada umumnya thread itu mengkonsumsi memori yang lebih besar dengan coroutine. Kalau konsepnya sih thread akan memakan resource banyak 1 megabyte, sedangkan coroutine hanya memakan beberapa KB saja. Jadi malah dalam thread itu bisa melakukan suatu coroutine sebanyak ratusan kali. Kemudian coroutine itu bisa di-cancel dan bisa di-resume. Thread tidak. Kalau thread sebenarnya bisa dilakukan cancel dan resume, hanya saja kalian membutuhkan handlernya. Dan ini cukup rumit bagi kalian yang tidak terbiasa menggunakan thread. Sedangkan coroutine, secara default coroutine sudah memiliki suspend dan resume secara otomatis dan menyesuaikan life cycle activity kalian. Dan jika kalian membutuhkan suatu manipulasi atau customisasi terhadap suspend resume-nya, kalian bisa menangkap event tersebut dengan mudah. Kemudian yang ketiga ini mirip dengan yang kedua, karena thread itu jika kompleks atau rumit akan jadi semakin sulit untuk di-maintain. Thread tersebut membutuhkan handlers buat berkomunikasi baik antar satu thread maupun ke thread main-nya gitu. Dan coroutine ini di kalangan developer itu merupakan magnet yang kuat. Banyak dari framework lama ya, terutama yang mereka bermain dengan thread, mereka akan beralih menggunakan coroutine untuk mengoptimalisasi pekerjaan mereka dan meminimalisir memori yang digunakan oleh pekerjaan mereka tersebut. Dan coroutine itu sangat mudah bergaul atau mudah berasosiasi dengan library yang lagi trending saat ini, baik itu di arsitektur komponen, kemudian di retrofit juga ada bisa menggunakan suspend function-nya gitu kan. Kemudian di room juga bisa lakukan coroutine, sehingga performa aplikasi kalian jauh lebih ringan dan cepat, dan yang pasti bisa disuspend. Kira-kira pada pertemuan kali ini saya cukup membahas teorinya. Kita akan melakukan praktek pada pertemuan keduanya mengenai thread dan coroutine. Jika kalian semua senang dengan penjelasan saya, silakan like dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan terkait programming Android, silakan berikan komentar juga di bawah, biar nanti saya bikinkan suatu videonya dan saya akan coba membahasnya jika pertanyaan tersebut menarik. Terima kasih telah menonton channel ini dan selamat bercoding ria.